Tidak, sama sekali tidak. Gitu ya. Karena memang sebelum aku jadi juri pun aku sudah menjalani karir aku, pekerjaan aku dari sebelum itu gitu. Jadi memang udah banyak pekerjaan aku yang berjalan gitu. Jadi juri atau tidak jadi juri itu tidak berpengaruh kepada pekerjaan aku yang lainnya gitu. Jadi itu ya bukan 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 memang bukan apa ya? Ya bukan cuman itu aja pekerjaan aku, tidak. Jadi apa namanya? Berarti jadi juri lagi apa enggak? Lihat aja nanti ya. Lihat saja nanti apakah aku masih jadi juri atau tidak. Gitu sayang. Karena menjuri atau tidak jadi juri, bayaran aku udah mahal. Gitu sayang. Jadi apa namanya? Kalian tidak usah pusing memikirkan itu. Ya. Karena pekerjaan aku alhamdulillah lucu banget. Ya biar 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 ini aja, biar nggak terlalu serius gitu. Habis kemarin pas aku gara-gara postingan itu dikiranya aku tuh sedih gitu gara-gara ada kontra ketika aku jadi juri, padahal itu aku sedih bukan karena lagi bahas itu. Karena menurut aku pro dan kontra mah biasa, apalagi aku orang baru gitu. Orang baru di program yang jalan udah bertahun-tahun gitu. Tapi kan dengan adanya orang baru seperti aku di A7 mencetak sejarah menjadi rekor rating paling tinggi. Jadi salah satunya ada aku yang mungkin kalian lihat ini biasa-biasa aja, tapi aku bisa mensupport rating dan share di A7. Gitu ya. Betul Kak. Bercanda. Ini bercanda, jangan dianggap serius. Nah, tapi kan nggak bisa dipungkiri kan. Jadi pakai fakta dan realita aja ya. Selain memang pesertanya juga oke-oke, tapi kan di situ ada aku yang bener-bener menjadi wajah baru di Dangdut Academy. Bercanda. Itu bercanda. Kalau itu bercanda. Enggak lah guys. Aku tuh orangnya cuek aja. Cuman kalau lagi overthinking tuh, ya namanya cewek kan kadang moodnya mood swing gitu. Kadang moodnya lagi enak, moodnya lagi nggak enak. Jadi kadang kalau misalkan lagi moodnya enak, aku santai-santai aja kalau ada yang komentar-komentar nggak enak ke aku. Tapi kalau moodnya lagi asoy geboy mah, aku ketawain aja. Karena nggak ada ngaruhnya buat aku. Main-main ke Madura Kak. Ya aku tuh ke Madura belum pernah sih. Kayaknya pernah tapi baru sekali. Kayaknya bukan tapi cuma sekali gitu, dan itu pun udah lama banget gitu. Jadi aku juga udah lupa. Gara-gara apa? Gara-gara ada aku, akademi ratingnya tertinggi. Udah aja bahas itu mulu jadi nggak enak akunya ini. Lagi bahas ini kan kita lebaran kan. Walaupun gak ada PLN tetap penyala yo. Dibilang aku mah nggak ngaruh, nggak ngaruh aku mah.
Aku dari dulu ya, setiap kali ada sesuatu yang terjadi padaku, kalau ada yang kontra, aku tuh nggak nggak gitu ini sih, nggak gitu bebanin yang gimana-gimana, paling cuma sedih pada saat itu aja. Dulu waktu yang 2023 apa ya, aku nyanyiin lagunya jingle apa theme songnya Timnas kan, yang We Are Together itu. Kan itu aku juga banyak kontra karena menurut orang-orang pintar Indonesia, We Are Together yang aku ucapkan itu katanya terlalu perindapan katanya Inggrisnya. Jadi itu juga sempat jadi bulian karena katanya kenapa harus aku yang nyanyiin theme songnya Timnas waktu itu, terus kenapa aku yang menjadi uh, penyanyi pembuka di openingnya FIFA U19 ya, apa 17 ya waktu itu ya. U19 ya kalau nggak salah. Kan aku sempat juga tuh nyanyi di situ. Terus kenapa aku yang harus jadi penyanyi waktu di peresmiannya pertama kali IKN waktu itu, kan banyak juga tuh yang kontra. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Berarti itu menurut aku berarti itu prestasi aku yang banyak dilihat sama orang gitu. Jadi kalau ada yang kontra ya nggak apa-apa. Terus kalau kayak yang bilang Inggris aku perindapan gara-gara aku nyanyi We Are Together waktu itu, We Are Together, katanya terlalu perindapan Inggrisnya, itu juga nggak apa-apa. Itu juga jadi masukan buat aku supaya aku bisa lebih British lagi ngomong bahasa Inggrisnya. Tapi mending hese ya, emang lidahnya terlalu ngampung, jadi we are together gitu, we are together gitu. Itu juga aku banyak dapat bulian, tapi nggak apa-apa. Itu masukan juga buat aku ya, mungkin aku harus lebih belajar lagi bahasa Inggris supaya nanti kalau ada kesempatan lagi untuk menyanyikan theme song, nyatanya sekarang makin menyala, amin ya Allah. Kalau misalkan ada kesempatan lagi nyanyiin theme song lagi yang ada bahasa Inggris, aku bisa lebih fasih lagi gitu. Jadi kalau masih ada yang positif yang bisa diambil, aku ambil. Tapi kalau menurut aku hujatannya sampah semua, nggak ada yang perlu diambil, ya udah buang aja. We are together. Laga dunia. Fasih apa? Iya, waktu itu kan aku itu dapat ininya kan, bahasa Inggrisnya katanya perindapan gitu. Gara-gara We Are Together. Entah, makanya aku harus belajar bahasa Inggris yang benar supaya pelafalannya lidahnya nggak kayak gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, tapi alhamdulillah. Dan itu tak mempengaruhi apa-apapun gitu. Aku tetap menjadi ini apa? Opener di pertandingan FIFA U17. 17 atau 19 ya, aku lupa. 17 kayaknya. Pas 19 ya, lupa. 2023 tuh pokoknya. Nggak apa-apa, kalau dibanding-bandingin itu udah hal yang biasa. Selama kita masih hidup di dunia ini, kalau kita masih dibanding-bandingin ya udahlah. Biarkan sajalah. Wika ini lucu tahu. Iya. Tapi aku nggak pernah mau compare orang lain sama orang lain gitu. Biarin aja, karena pasti setiap orang pengen jadi versi terbaik dirinya gitu. Jadi aku nggak pernah kepikiran untuk compare orang lain dengan orang lain. Karena pasti untuk seseorang bisa jadi dia yang sekarang, ya dia pasti berjuangnya adalah melawan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau ada orang yang banding-bandingin aku sama si ini, banding-bandingin aku sama si itu, ya biarin aja. Gak apa-apa juga. Gak ada masalah kok buat aku. Pokoknya kalau aku mah dibanding-bandingin, dimirip-miripin, dihina-dina, dijelek-jelekin,
diledekin, difitnah, dijatuhkan, ya itu udah hal biasa yang udah aku lewatin bertahun-tahun. Jadi itu udah gak berarti apa-apa sih buat aku. Dilewatin aja, dijalanin aja. Let it go, let it go. Na 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 na. Na 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 na. Lihat podcast apa? Lihat podcast Ewika memang tidak mudah perjuangannya sampai saat ini. Masya Allah, terima kasih. Iya, kalau masing-masing kan setiap manusia, setiap orang punya perjalanan dan prosesnya masing-masing. Ya pasti juga banyak yang prosesnya jauh lebih berat dari aku, perjalanannya juga jauh lebih panjang dari aku, pasti banyak gitu. Banyak juga yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat menjalaninya daripada aku, banyak banget. Makanya itu, aku tuh gak pernah mengecilkan orang lain. Makanya kenapa setiap kali ada hal-hal yang sensitif, aku tuh gampang banget tersentuh. Karena ya emang aku gak pernah punya energi, gak pernah punya kepikiran untuk bisa tega gitu sama orang. Kalau marah beda ya, tapi kalau untuk bisa tega sama orang kayaknya aku gak pernah punya kepikiran buat gitu. Even aku ngiri aja gitu sama orang, kayaknya aku nggak pernah sih kepikiran begitu, karena aku udah terlalu sibuk pikirin upgrade diri aku sendiri gitu. Aku nggak pernah compare aku sama siapapun gitu. Tapi kalau aku lihat ada orang yang jauh lebih hebat dari aku, ya aku pasti akui dan aku pasti support gitu dan ikut bahagia gitu, ikut senang gitu. Karena kan pasti orang itu juga punya perjuangan dan perjalanan yang dia lewatin yang mungkin juga jauh lebih berat daripada aku gitu. Makanya itu aku tuh nggak pernah peduli sama keberhasilan orang lain, nggak pernah kepo gitu. Jadi kalau ngeliat ada orang berhasil ya aku ikut senang. Karena masing-masing orang itu punya perjalanan dan prosesnya masing-masing. Jadi nggak ada ruginya juga support, nggak ada ruginya juga untuk selalu ambil positifnya dari orang lain. Karena ngapain kalau kita buang energi kita buat sesuatu yang nggak bermanfaat buat kita. Misalkan kita iri, kita benci, kita nggak suka sama keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Yang ada kan rugi buat kita. Pikirannya jadinya nggak jernih, hatinya jadinya sakit, nanti itu ngaruh juga ke badannya. Kuncinya apa Teteh bisa sukses sampai saat ini? Kuncinya bersyukur dan jangan pernah menyerah.